yang di beberapa pasalnya berpotensi untuk melegalkan kontrasepsi bagi remaja dan pelajar. Ini sungguh satu peraturan pemerintah yang sudah ditandatangani oleh Presiden yang akan merusak generasi bangsa yang akan datang. Satu peraturan pemerintah yang menjadi anti klimaks dari revolusi mental karena bersifat dekonstruksi mental. Dari atas nama kita Gerakan Indonesia Beradab, secara singkat kami para pendiri bangsa kita tidak pernah menyiapkan konstitusi kita adalah konstitusi yang freedom from religion, yang bebas dari nilai-nilai agama, konstitusi yang tidak berketuhanan. Pada dasarnya, ini yang kemudian juga dibenarkan oleh beberapa hakim di Mahkamah Konstitusi ketika kami menggugat beberapa undang-undang yang terkait dengan nilai-nilai moral. Kita menggugat KUHP yang terkait dengan cabul sesama jenis, pemerkosaan, dan perzinahan. Tetapi kemudian ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, padahal kemudian seluruh hakim Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa konstitusi kita adalah konstitusi yang godly constitution, konstitusi yang berketuhanan, konstitusi yang membawa cahaya-cahaya ketuhanan. Ini disepakati oleh semua hakim Mahkamah Konstitusi. Namun faktanya beberapa turunan dari konstitusi kita, baik dalam undang-undang yang dibentuk selama masa rezim Jokowi ini, itu yang kemudian melahirkan beberapa perundangan yang justru kemudian berpotensi untuk mengafirmasi, menguatkan beberapa perilaku seksual bebas. Undang-undang atau peraturan PP 28/2024 ini hanya satu turunan saja dari banyak undang-undang yang sebenarnya sudah dibentuk sebelumnya. Yang sebagian besar undang-undang itu yang terkait dengan moral justru kemudian tadi mengafirmasi berbagai bentuk perilaku penyimpangan seksual dan kebebasan seksual. Bapak dan Ibu bisa bayangkan dalam satu peraturan pemerintah ini bagaimana kemudian ada satu pasal 103 ayat 4B yang memberikan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Walaupun Kemenkes kemudian berargumen ini hanya untuk remaja atau pelajar yang sudah menikah, tetapi ini tidak ada satupun dalam penjelasan pasal-pasal dan ayat ini. Jadi ini patut kita duga bahwa ini adalah pasal karet, walaupun ada, mereka selalu juga berkelit dengan pasal 98 yang mengatakan tentang kesehatan reproduksi terkait dengan norma agama. Tetapi ini tadi hanya sekedar stempel saja, karena berbagai undang-undang yang terkait dengan moral, stempelnya ada memang. Azasnya dipakai, tetapi turunannya tidak bunyi semua. Turunan pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya, pendampingan, edukasi, dan lain sebagainya, tidak pernah memasukkan azas agama sebagai bagian dari menyelesaikan masalah-masalah moral. Bapak dan Ibu, kita tidak pernah menafikan tentang berbagai kerusakan seks bebas, terus kemudian mereka yang hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Tetapi penyelesaiannya bukan dengan kontrasepsi, bukan dengan aborsi. Jadi PP ini juga menyangkut tentang aborsi yang dikaitkan dengan kekerasan seksual. Aborsi yang dikaitkan dengan kekerasan seksual, maka di dalamnya berpotensi untuk siapa saja mengajukan dirinya sebagai korban kekerasan seksual. Bahkan para penzina sekalipun, mereka yang kemudian berzina, melakukan seks bebas dan lain sebagainya, mereka kemudian bisa mengatakan bahwa saya korban kekerasan seksual. Undang-undang ini benar-benar undang-undang yang membawa misi tentang merubah masyarakat tentang para
seksualitas. Ini memang mereka menargetkan ini untuk mengubah paradigma kita, paradigma masyarakat terkait dengan seksualitas. Dan ini sudah dilakukan sistematis Bapak dan Ibu sekalian, karena kami mengawal undang-undang ini sudah sekitar, tidak hanya undang-undang kesehatan, tetapi ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang PKDRT, undang-undang perlindungan anak, dan lain sebagainya, yang semuanya memasukkan beberapa hidden agenda yang sebenarnya ingin mengubah paradigma kita tentang seksualitas. Bapak dan Ibu, ini kita kalau memotret kejadian di Amerika perlu 50 tahun untuk sampai di titik pelegalan pernikahan sesama jenis. Maka kita tidak akan biarkan negara ini sampai di titik apa yang kemudian menjadi kiblat kita tentang kebebasan seksual. Bapak dan Ibu siap untuk terus berjuang bersama kita? Ya. Tolak PP 28 2024. Tolak. Itu saja Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.